Halo teman-teman, gua Randy. Thank you udah mampir ke channel gua. Nah, di video kali ini gua mau sharing satu alat di mana dulunya gue pikir alat ini nggak terlalu berguna. Karena gue berpikir kebanyakan ini gunanya buat gaya-gayaan doang gitu, gunanya sedikit. Dan lu bisa gunain pakai cara lain lah ya, mungkin dicatat di buku atau di mana. Nah, oke, gue tunjukin alatnya. Ini namanya clapper. Ya, ini alatnya yang sekarang berguna banget buat gua. Kenapa? Karena gua memulai channel ini untuk belajar ya. Jadi gua untuk belajar diri sendiri, untuk meningkatkan skill gua. Nah, ketika gua di suatu titik, ini kan gua belajar tanpa pengetahuan orang yang mungkin hanya dari internet aja atau ya ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, di satu titik itu gua butuh nyinkronin antara audio yang gua rekam di soundcard sama gua sinkronin audio yang di kamera, yang di sini nih, di kamera di depan, atau gua punya misalkan DJI apa ya, kamera lain lah gitu ya, misalkan GoPro atau macam-macam gitu. Misalkan ada beberapa device, beberapa kamera. Nah, gimana tuh sinkroninnya? Karena gua bukan di background film atau di background yang begini-begini, maksudnya yang editor film atau dunia-dunia seperti itu lah ya. Gue nyinkron ini dulu yang gue tahu ya. Lu dengerin suaranya pada saat lu ngedit video ya, lu dengerin orang ngomong ucapannya apa, lu samain tuh. Direkam di video 1, video 2, video 3 lu apa atau sama yang di soundcard. Kalau soundcard bahkan nggak ada gambarnya. Nah, di sini ternyata lu butuh satu alat supaya semua bisa sinkron dan lu bisa mempermudah edit. Caranya gimana? Begini aja nih. Tuh. Nggak kepikir kan ya? Mind blowing banget kan. Jadi ting, oh iya juga ya. Jadi ketika lu kasih suara klik ya, misalkan ada orang terserah lah mau action atau apa, action terus klik. Nah, di situ ternyata suara klik itu akan terekamkan di semua device. Di kamera iya, di mic ini, di soundcard iya, di mana iya. Nah, di situ kalau pada saat ngedit lu tinggal gelombang suara yang tik gitu ya, atau cetek itu tinggal disamain aja. Udah selesai. Lu nggak usah pusing mulut orang lu sama-samain audionya dan lain-lain. Ya, ya mungkin ada beberapa case ya, tapi yang gue bahas sekarang umumnya aja ya. Jadi ketika lu klik cetek udah, nanti kalian bisa samain tuh di editor. Disejajarin, udah sisanya kalian udah nggak usah pusing. Sangat sangat membantu banget ya. Lanjut. Nah, gue beli alat ini sekalian gue review juga. Jadi gue beli alat ini tuh di marketplace, murah sih harganya, 100 ribuan ya, atau nggak nyampe atau lebih dikit lah. Gue juga lupa deh, apa hampir 200. Tapi intinya gini, ini barangnya nggak terlalu mahal dan build quality-nya ya menurut gue sih bagus juga ya. Nah, tadi gue baru nunjukin satu fungsi ya, yaitu diklik doang. Nah, ini kliknya ini oke lah, suaranya bagus. Gue kan sambil review barang juga ya, jadi ini kualitasnya juga, bautnya juga kuat. Ini tuh besi loh, kelihatan gak ya? Nah, ini tuh besi. Jadi harusnya sih besi nggak bakal patah sih ya, kecuali plastik ya. Nah, ini bahan ininya tuh ini rasanya kayu sih, ini bukan plastik ya. Nah, ini buat ngekliknya. Ya, begitu suaranya. Nah, oke, selanjutnya lagi barang ini gunanya ya. Tadi kan gue pikir buat sinkronin suara ya. Yang lanjut ya, gue akan nomor 2. Ini buat pada saat ngedit video tuh kan lu perlu koreksi warna, color correction atau color grading. Nah, color grading, color correction itu bisa di sini. Jadi biasanya lu perlu beli satu card lagi yang susunan warna. Jadi mid tone, high tone, ada low-nya ya kan. Highlight-nya, ada low light. Nah, ini tinggal ambil di sini aja. Mid tone-nya gue tinggal ambil di antara 3 ini. Kalau highlight-nya yang tertinggi dari gambar yang kayak sekarang direkam ya, gue ambil yang putih ini. Terus yang gelapnya, yang low light-nya paling di sini. Jadi harusnya udah koreksi ini udah rapi tuh. Ya kan, membantu kan. Dan ini warnanya sih kalau gue review sih
Ya gue nggak ada alat testernya ya, maksudnya merahnya nih kalau orang warna kan ada kode-kodenya tuh, di kode berapa ini warna. Tapi gue rasa ini cukup mewakili lah. Apa yang gue lihat mata merah ya normal lah ya, merah, kuning, hijaunya normal. Tapi seberapa hijau, seberapa merah, seberapa kuning, seberapa hitam. Nah ini kan kayak abu-abu ada gradasi tuh. Nah ini gua nggak tahu kode berapa. Mungkin kalau ada yang reviewnya mau sampai sedetil itu ada kode-kode warnanya. Soalnya yang di kartu itu, seingat gua ada kode-kode warnanya deh. Gue lupa inget. Mahal juga itu kartunya. Jadi kartunya nggak sembarang warna. Nah di sini gue bisa gunain buat color correction. Nah ini ya kira-kira kayak gitu. Menurut gue sih warnanya cukup terang di sini, cukup oke ya buat di correction. Nah poin selanjutnya, nah ini papan-papan keterangan nih, informasi nih. Ini sih buat gua sih ini tentatif ya. Atau ini tuh nggak terlalu mandatori. Dan ini tuh sesuai kebutuhan aja sih. Dan isi kotak-kotak ini bisa dimodif sesuai kebutuhan kalian. Nah yang gua mau review juga barang ini di sini agak tipis ya. Jadi kemungkinan kalau mau rusak, ini tuh paling akrilik, bahan akrilik 2 mili apa 2,5 mili atau 3 mili. Kalau rusak ya pasti paling tebakan gue yang pecah ini duluan. Ininya sih tebel ya, tapi ini tipis. Nah ini tuh gunanya apa ya? Ini papan informasi aja sih. Contoh ya, ini yang atas judul atau bukan judul sih sebenarnya, ditulisnya productionnya siapa nih? Misalkan kalian rumah produksinya namanya siapa ya? Misalkan GTR Studio gitu ya. Nah ini roll itu biasa kalau zaman dulu film kan pakai roll tuh yang rekamnya ya. Kalau sekarang kan memory card kan. Ini boleh aja kalian tulis informasi itu ya. Misalkan di sini memory cardnya apa, di kamera 2 memory cardnya apa, kamera 3 memory cardnya apa, tipenya apa. Kadang satu kamera aja bisa punya banyak memory card kan. Nah itu tuh. Iya, ini sesuai kebutuhan ya. Kalau kalian mau ganti roll juga boleh. Kayak gua juga udah tutup ini namanya studio apa, karena bawaannya kan bukan punya gua. Oke, lanjut scene ya. Kalau scene ya biasa lah ya. Kalau ini penting juga sih scene. Misalkan di intro ya, pembukaan, perkenalan diri, atau scene penutup gitu ya, kalian bisa tulis. Nah ini yang berapa kali tag-nya nih. Bisa berapa kali tag. Nah di sini sebenarnya ada penulisan, ada aturan penulisan, tapi gua nggak akan bahas ke sana. Gua nggak peduli juga ya. Itu mungkin kalau yang udah seriusnya sampai bener-bener serius banget, film yang udah kompleks banget. Kalau gue kan cuman buat ya YouTube aja, dan ini juga sederhana apapun yang gue bikin di sini gitu kan. Jadi nggak terlalu urgent. Nah di bawahnya juga ya paling gitu. Direktornya siapa ya, karena gue kerja sendiri, gue sendiri nama. Kamera, nah ini bisa ditulis kamera apa aja yang kalian pakai gitu kan. Ya kalau di rumah production kan kameranya ada banyak macam tuh ya. Mau kamera berbagai tipe lah, mulai dari yang di darat, di laut, di udara. Itu beda-beda alatnya, spesialisasinya beda, atau yang jenisnya, tipenya, mereknya. Ini informasi aja sih. Ini tanggal kalian pengambilan nih, siang, malam, di indoor atau outdoor. Ini suara sinkron, yang kayak gue sinkron suara, atau mau yang di mute. Jadi biasanya kan di dubbing kan orang. Lanjutnya ya, ini filter kamera yang kalian gunain. Dan ini informasi ini kalian bisa ubah-ubah sih sebutuhnya kalian. Oke, ini sih udah lumayan panjang penjelasan gua. Tapi ini lumayan oke kalau kalian mau beli untuk kalian belajar, atau mau buat pajangan juga terserah. Buat keren-kerenan. Tapi ini gua udah mulai perlu. Jadi gua udah mulai belajar, mulai edit lebih oke. Jadi oke, mudah-mudahan kalau kalian mau beli, jadi kalian bisa nonton video gue kali ini, atau yang cuma iseng-iseng mampir juga, siapa tahu nambah pengetahuan dari sharing-sharing gue kali ini. Thank you ya udah nonton sampai habis. Bye.